1 Timotius pasal 4, hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi di 1 Timotius pasal 4 ini Paulus mengajarkan, menasihati Timotius tentang tugasnya. Nah, tugas yang bagaimana? Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Berarti di tengah-tengah kehidupan ada yang mengajar yang benar, tetapi ada juga yang mengajarkan yang sesat. Nah, kita yang harus berhati-hati supaya tidak disesatkan. Bagaimana supaya tidak disesatkan? Kita perlu tahu kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kita tidak akan disesatkan oleh pengajaran apapun. Tapi kalau kita tidak tahu kebenarannya, ya cepat sekali kita terombang-ambing. Orang bilang di sana, ya saya ke sana. Orang bilang di sini, ya saya ke sana lagi. Semua disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak mengenal kebenaran. Tetapi saat kita tahu kebenaran firman Tuhan, orang mau ajar apapun kita tahu kebenarannya. Contoh, saya kasih contoh tentang perceraian. Orang akan bilang, ya tidak apa-apa, semua orang juga sudah banyak sekali juga orang bercerai, tidak apa-apa, cerai saja. Tapi kalau kita tahu kebenaran saat masuk di dalam pernikahan itu cuma satu pintu yaitu pintu masuk. Tidak ada pintu keluar kecuali maut yang memisahkan. Itu kata firman Tuhan. Tetapi karena sudah terlalu banyaknya orang-orang di sekitar, bahkan ada pendeta-pendeta sendiri, hamba-hamba Tuhan sendiri yang bercerai, orang semakin menggampangkan. Orang akan bilang sedang pendeta cerai. Jadi kalau kita tahu kebenaran, sekalipun itu pendeta, sekalipun hamba Tuhan, sekalipun pelayan Tuhan yang melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan, jangan kita ikut-ikutan, kita tetap berpegang kepada kebenaran. Kalau bilang, iya tapi saya menderita sekali di pernikahan saya, suamiku begini, istriku begini, itu pilihan saudara waktu menikah. Waktu menikah semuanya, bahkan ada yang orang tua bahkan larang tapi dipaksa untuk menikah. Nanti dalam pernikahan baru mau cerai. Jadi bertanggung jawablah atas keputusan yang sudah diambil, karena itu adalah kebenaran. Nah, seperti itu contohnya ya. Atau di tempat kerja, teman kerja bilang tidak apa-apa bohong-bohong, tulis saja 10 menit tiba lebih cepat, padahal tidak, itu kan kebohongan. Tetapi kalau kita tahu kebenaran, kita tidak akan curi-curi waktu, karena kita tahu saat saya mencuri waktu itu saya mencuri dari kantong saya sendiri, saya mencuri dari dompet saya sendiri. Kelihatannya saya untung, tetapi pasti dompet kita semakin bocor, kantong kita bocor, berkat-berkat kita akan bocor kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk bagaimana menghadapi pengajar-pengajar sesat, contoh-contoh sesat dalam hidup kita. Jangan kita ikut-ikutan, tetapi saat kita kenal kebenaran, kebenaran itu akan menolong kita untuk teguh berdiri. Sekalipun semua orang di sekitar kita melakukan, contoh yang tidak pakai SIM, tidak ada SIM, tidak ada helm, mau pergi naik motor, mau pergi naik mobil, peraturan pemerintah mengatakan tidak boleh naik motor kalau tidak ada helm, tidak boleh bawa motor, tidak boleh bawa mobil kalau tidak ada SIM. Tetapi saking banyaknya yang sudah melakukan begitu dan tidak ditangkap polisi, mereka tetap tidak mau taat. Padahal kita taat itu bukan supaya tidak ditangkap polisi. Nah, banyak cuman karena takut polisi orang melakukan peraturan.
Tetapi saat kita tahu bahwa kita melakukan peraturan itu karena kita tunduk kepada Tuhan, kita tidak akan berat lagi untuk menghidupi dan taat kepada hukum-hukum yang ada. Jadi ini salah satu contoh, beberapa contoh ya yang saya sampaikan. Nah, jadi di sini dikatakan tetapi roh dengan tegas. Jadi Roh Kudus yang tegas, tidak cuma dengan sembarang saja, tetapi tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, di waktu yang akan datang, ada orang yang akan murtad. Murtad artinya berbalik dari kepercayaannya yang dia sudah yakini sebelumnya. Kenapa bisa murtad orang? Karena tidak teguh berdiri di dalam kebenaran yang dipercayai. Tapi saat kita tahu kebenaran yang kita percayai, kita akan teguh berdiri sekalipun mengalami penindasan, sekalipun mengalami penganiayaan seperti yang Paulus alami. Dia tidak murtad sekalipun dia mau dibunuh, sekalipun dia dilempari batu, sekalipun dia diseret, sekalipun kapalnya karam, dia tidak pernah murtad. Dan ini yang dikatakan di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Roh penyesat, ajaran setan-setan akan bisa mempengaruhi orang-orang yang tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya hanya ada di dalam firman Tuhan. Nah, saat kita baca firman, kita renungkan, Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti, kita tidak akan digoyahkan oleh ajaran dan penyesatan apapun juga. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi ada banyak pendusta membohongi orang-orang. Ada yang dikatakan di ayat 3, mereka itu melarang orang kawin. Ya nggak usah kawin deh, kumpul kebo aja, nggak apa-apa. Semua orang kok juga sudah kumpul kebo, semua orang sudah begini. Melarang orang kawin, ya gampang nantinya. Kalau tidak usah kawin, nantinya itu harta-harta tidak usah diambil oleh pasangan. Atau bagaimana, ada saja ajaran sesat supaya orang dilarang kawin. Nah, kebenaran Tuhan mau supaya Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk bersatu nantinya dalam pernikahan kudus, dalam pernikahan kudus dan sesudahnya memenuhi bumi dengan anak cucu. Dan ini juga dikatakan melarang orang makanan yang diciptakan Allah. Jangan makan itu, haram. Jangan makan ini, banyak dilarang-larang makanan. Padahal dikatakan di sini makanan yang diciptakan Allah dengan pengucapan syukur kita bisa makan, dan semua orang yang telah percaya dan mengenal kebenaran, kita akan tahu bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi apa yang diciptakan Tuhan itu semuanya baik kalau kita bersyukur dan kita melihat itu semua sebagai ciptaan Allah yang baik. Kita tidak akan mengharam-haramkan makanan tertentu, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Makanya kalau kita makan kan, kita dikuduskan makanan ini, diberkati. Kita berdoa supaya makanan yang kita makan dikuduskan, karena bisa saja ada penyembahan-penyembahan berhala yang orang bikin untuk melakukan membuat makanan. Jadi kenapa kita perlu terus mendoakan makanan supaya dikuduskan, supaya kita tidak tercemar oleh penyembahan-penyembahan berhala di balik persiapan makanan-makanan yang dilakukan. Ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa kalau dia selalu mengingatkan tentang pengajaran sesat, ajaran-ajaran setan kepada setiap saudara-saudara yang dia temui, maka Paulus mengatakan, Timotius, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Karena ada seorang pelayan Kristus yang bisa tidak baik. Kalau dia tidak tahu kebenaran, dia mau mengajar-ajarkan orang lain, bisa saja dia yang tertular dengan pengajaran yang tidak sebenarnya kalau tidak benar-benar setiap hari mendekatkan diri kepada Tuhan dan hanya pengajaran yang murni dari firman Tuhan yang dibagikan. Jadi dia katakan engkau menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Jadi perlu dididik, perlu belajar dalam ajaran sehat yang telah diikuti selama ini. Ayat 7, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Jadi banyak sekali tahyul dan dongeng nenek-nenek tua yang belum mengenal kebenaran. Saya ingat dulu waktu saya kecil, kalau saya ke kampung, nenek saya ceritakan kita cerita-cerita, ada Basa Toraja itu tulang didi,
apakah lagi namanya banyak sekali, dan kami cucu-cucu berkumpul dekat nenek dan dicerita itu cerita-cerita tentang cerita yang dulu-dulu. Nah, hal-hal itu kalau tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan itu tidak salah. Tetapi kalau sudah ada yang bertentangan dengan kebenaran setelah kita tahu firman Tuhan, nah di sana jangan kita percaya, jangan kita ikut-ikutan. Karena nenek moyang kita dulu belum tahu kebenaran, mereka belum dapat firman Tuhan. Khususnya seperti kita di Indonesia, ya itu dibawa oleh orang-orang dari Belanda ya, kalau saya nggak salah ingat, itu datang membawa firman. Jadi sebelumnya nenek moyang kita cuma hidup menurut pikiran mereka, jiwa mereka. Nah makanya Ibrani 4 ayat 12 mengatakan firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam, memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, bahkan sanggup membedakan pikiran dan pertimbangan hati kita. Apa yang dibedakan itu pikiran dan pertimbangan sebelum tahu firman dan sesudah tahu firman. Nah kalau nenek moyang kita dulu belum tahu kebenaran firman, mereka ikuti saja yang hal-hal yang mereka kenal dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada kepercayaan-kepercayaan yang mereka lanjutkan turun-temurun ke anak cucu, dan anak cucu yang sebenarnya sudah tahu kebenaran harusnya stop di sana. Tetapi banyak anak cucu rajin ke gereja, baca firman Tuhan, tapi masih lanjut terus ajaran-ajaran nenek moyang yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita dapat pelajarannya, seperti 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Itu fungsinya kita baca firman, supaya saat firman kita baca, Roh Kudus mengajari kita, Roh Kudus menyatakan kesalahan kita, Roh Kudus menolong kita memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Jadi ini yang Paulus ajarkan kepada Timotius, bahwa terdidiklah dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat. Jauhilah, kalau namanya dijauhi jangan tinggal di situ eman-eman, jangan tinggal di situ semakin di situ peluk-peluk. Itu jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi itu beribadah itu bukan cuma pergi ke gereja, pergi kumpulan, tapi beribadah adalah kehidupan setiap hari yang melakukan firman Tuhan. Kehidupan setiap hari saat kita tahu firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Kalau sebelumnya karena ketidaktahuan kita tidak lakukan, segera kita ubah. Seperti dikatakan dalam hal pembaptisannya, saya memberi tambahan setelah saya baca kebenaran firman banyak sekali. Kita sebagai pengikut Yesus kan itu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah bagaimana Kristus hidup? Dia dibaptis pada usia 30 tahun. Dia pergi sendiri ke Sungai Yordan menemui Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Nah kebenaran ini yang patut kita lakukan saat kita sudah tahu kebenaran itu. Dan semua yang ada dalam firman Tuhan itu adalah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Pengikut Yesus mengikuti apa yang Yesus lakukan, bukan yang manusia lakukan. Jadi masing-masing keputusan ada pada kita nantinya setelah belajar firman, setelah dibukakan kebenaran. Maukah saya taat mengikuti firman, atau saya mempertahankan kebenaran-kebenaran lama yang sudah terlalu lama saya pegang, yang sudah terlalu lama mengikat saya, atau saya izinkan Tuhan datang menghancurkan segala benteng-benteng, kubu-kubu yang saya pasang selama ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat yang berikut, jadi latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi banyak orang ya yang pergi gimnastik, tiap hari berolahraga, itu bagus, tidak salah, tetapi itu sangat terbatas gunanya. Terbatas hanya untuk tubuh kita saja. Saya ingat ada satu aktor Indonesia ya, siapa lagi namanya ini, yang dia rajin sekali, aktif fit sekali badannya, tetapi satu kali dia habis main tenis atau gym, dia tiba-tiba meninggal. Jadi itu hanya sedikit fungsinya, berfungsi hanya untuk tubuh saja, itu latihan jasmani, berolahraga. Tetapi
ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah saat kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari, saat kita bertemu orang, kita menyapa orang dengan baik, kita menghormati orang tua, kita menghargai yang lebih tua dari kita, itu namanya ibadah. Bukan cuma duduk berdoa sama yang lain, namanya ibadah. Setiap hari kita menghormati peraturan yang ada dimanapun kita berada, itulah ibadah. Dan ini berguna dalam segala hal, bukan cuma tubuh tapi dalam segala hal berguna saat kita beribadah, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada janji dari kita saat kita melakukan ibadah dan berserah kepada Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi bukan perkataan sembarangan ini, itu benar dan patut diterima. Bahwa latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, apa yang berguna? Karena ada janji hidup kita di depan, bukan cuma badan kita, tetapi roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dan diselamatkan saat kita rajin beribadah. Ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi kita berjerih lelah, berjuang, sangkal diri, pikul salib, serahkan hak-hak kita ke orang lain. Mungkin ada yang kita mau tapi orang lain lebih membutuhkan, kita relakan, kita berikan. Itu namanya berjerih payah dan berjuang, karena sebenarnya kita mau, tetapi kita merelakan untuk orang lain yang lebih butuh. Nah, karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, jangan menaruh pengharapan kepada Allah yang mati, kepada pohon-pohon, kepada patung-patung, tetapi kita punya Allah yang hidup, yaitu juru selamat semua manusia saat kita mau percaya. Jadi Yesus itu juru selamat semua manusia, tetapi bagi mereka yang mempercayai dia datang untuk menyelamatkan seluruh isi dunia. Tetapi kalau isi dunia yang tidak mempercayai dia tidak mau memaksakan untuk menyelamatkan mereka. Dia sudah datang memberikan dirinya, tetapi hanya orang-orang percaya saja yang nantinya akan diselamatkan. Ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi Paulus mengajar kepada Timotius supaya apa yang diajarkannya ini diberitakan dan diajarkan kepada orang lain. Jangan simpan sendiri. Saat kita tahu kebenaran, jangan nikmati sendiri, bagikanlah itu kepada orang lain supaya orang lain juga diselamatkan, supaya orang lain juga mengenal kebenaran dan akan menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, Timotius ini kan masih muda. Jadi Paulus mengingatkan dia, memberikan kekuatan kepada dia supaya jangan seorang pun menganggap Timotius rendah, karena biasanya kan orang lihat pandang sebelah mata. Kalau anak masih muda mau datang ngajar, biasanya mereka pandang sebelah mata, anak ingusan, baru anak yang lebih muda sekali dari orang-orang yang sudah mungkin berpengalaman, sudah punya pendidikan teologi yang tinggi, pandang enteng yang anak muda seperti Timotius. Makanya Paulus mengajarkan kepada Timotius supaya tidak membiarkan orang menganggapnya rendah karena dia muda. Bagaimana supaya orang tidak menganggap dia rendah karena dia muda? Jadikanlah hidupmu jadi teladan bagi orang-orang percaya, menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain sekalipun dia masih muda. Jadi jangan melihat hidup kita, saya masih muda, saya tidak sarjana, saya dari orang miskin, saya cuma begini. Jangan merasa rendah hati, semua rendah diri, Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang ganteng, semua sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan adalah hati kita, yang membedakan adalah bagaimana kita menyambut firman Tuhan dan menghidupinya. Dan ini yang Paulus ajarkan kepada Timotius supaya jangan membiarkan orang lain menganggap dia rendah karena dia muda, tetapi Paulus memberi motivasi, jadilah teladan bagi orang-orang percaya.
Teladan dalam hal apa? Dalam perkataan, bagaimana sopan santun kepada orang lain, bagaimana berbicara dengan manis, jangan berbicara dengan ketus, jangan tidak tahu minta tolong, suruh-suruh orang tanpa minta tolong. Belajar untuk menjadi contoh. Banyak orang yang lebih tua tapi mereka perlu belajar dari anak-anak muda dalam hal sopan santun di dalam perkataan. Nah, ini yang Paulus ajarkan kepada Timotius. Jadi teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Tingkah laku sekalipun dia masih muda, tetapi dia memberikan tingkah laku yang baik, yang sopan, yang rendah hati sama orang lain. Dia bisa menjadi teladan dibanding orang tua yang sombong, orang tua yang merasa lebih pintar dan tidak menghargai orang-orang yang lebih muda. Nah, seperti ini Paulus mau ngajarin supaya dia jadi contoh dalam perkataan, dalam perbuatannya, dalam tingkah laku dan dalam kasih. Dalam kasih bagaimana mengasihi sesama, bagaimana tidak membeda-bedakan orang, semua sama di hadapan Tuhan. Dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu, setia dalam pelayanannya, setia dalam hal kecil yang Tuhan percayakan. Jangan ada sementara cuci piring, tinggalin cuci piringnya, enggak selesaikan. Setia selesaikan semua dulu, pekerjaan sekecil apapun yang Tuhan percayakan. Dan dalam kesucian, tinggal suci. Jangan bilang, tidak apa-apa, orang di sekitar sudah sering begini, kumpul kebo, bisa tinggal sama-sama tanpa kawin. Jangan ikuti teladan dunia, tetapi jadilah teladan untuk orang-orang lain. Ini ajaran Paulus kepada Timotius. Tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi dia menjadi teladan bagi orang-orang sekalipun orang itu lebih tua daripada dia. Ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Jadi sementara Paulus dan Timotius berpisah, tidak sama-sama, dia bilang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekun artinya tidak 1 kali, 2 kali saja, tetapi setiap hari bertekun, dari hari ke sehari, dari hari ke sehari, bertekun membaca kitab-kitab suci. Karena kitab suci itu yang akan membangun dan mengajar. Jadi sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Nah, setiap manusia itu ada karunia yang Tuhan sudah berikan. Nah, jangan lalaikan itu karunia. Mungkin karunia untuk mengajar, karunia untuk membangun orang lain, memberi nasihat kepada orang lain, atau melayani orang lain. Masing-masing kita punya karunia. Nah, jangan lalai, kata Paulus, untuk mempergunakan karunia itu. Jangan lihat karunia orang lain mau bikin seperti orang lain, padahal bukan itu karunia kita. Bersyukurlah dengan karunia yang ada, kita semakin permantap, kita perbagus karunia kita. Kalau cuman melayani, bukan cuman ya, karena semua sama, kita diberi karunia melayani, layanilah dengan segenap hati seperti melayani Tuhan. Kalau kita dikasih kesempatan karunia untuk berbicara, berbicaralah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bermazmur, yang membangkitkan semangat orang, membangkitkan yang letih lesu, bukan malah mematikan orang dengan kata-kata kita. Yang berikut ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi kalau Paulus memperhatikan semua nasihat, kalau Timotius memperhatikan semua ajaran dari Paulus ini, dikatakan hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata. Jadi saat memperhatikan nasihat, dia menghidupi, dia praktekkan nasihat itu, orang akan melihat kemajuan yang nyata. Jadi orang akan lihat, dulu orang ini cerewet sekali, berubah sekarang ya. Dulu orang ini pemarah, sekarang berubah. Karena apa? Memperhatikan nasihat dan menghidupi nasihat yang diajarkan orang, kemajuan ada diperhatikan. Ada yang dulu mungkin tidak tahu masak, tapi memperhatikan orang lain, memperhatikan ajaran, jadi hebat masak. Jadi tidak ada yang tidak bisa saat kita ada the power of mau. Ada mau dulu. Saat kita mau dan kita berusaha, pasti kita bisa lakukan seperti yang orang lain lakukan. Ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi apa maksudnya awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu? Kita ngajar anak-anak kita, jangan bohong ya, tapi kita sendiri bohong. Kita suruh anak-anak kita jujur, kita sendiri tidak jujur.
Bagaimana kita mengawasi ajaran kita, mengawasi diri kita, supaya nantinya itu menjadi keteladanan untuk anak-anak kita, untuk orang lain di sekitar kita. Kita bilang anak-anak jangan merokok, padahal papanya sendiri yang berkepul-kepul asap rokoknya. Rajin ke gereja, papa mama sendiri tidak ke gereja. Bagaimana anak-anak mau lakukan? Jadi awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Kita perlu menghidupi dulu apa yang kita ajarkan, supaya ajaran itu ada kuasanya. Karena orang melihat tidak cuma teori saja, tetapi kita praktekkan. Kalau kita cuma teori saja, kata orang kapuk banyak sekali bertebaran, tetapi praktek tidak ada. Satu praktek, satu kerja nyata itu lebih berharga daripada 1000 teori. Yang berikutnya, bertekunlah dalam semuanya itu, dan karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bertekun, kembali itu bertekun tidak cuma 1, 2, 3, 4 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan, tetapi dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Bertekunlah di dalam semuanya itu. Bertekun dalam pengajaran yang benar. Jangan sudah bilang, ya kemarin kan saya sudah tidak cerewet, hari ini saya mau cerewet lagi. Hari ini saya mau lagi marah-marah karena saya sudah 1 minggu tidak marah-marah. Tidak, itu bukan bertekun. Bertekun kalau kita terus-menerus melakukannya, saat kita lakukan terus, berbuat seperti yang Tuhan kehendaki, beribadah, kita akan menyelamatkan diri kita sendiri dan siapa? Semua orang yang mendengarkan kita. Karena saat kita berbagi kebenaran Tuhan, orang yang dengar akan melihat kita juga menghidupinya. Dan itu yang akan menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan orang lain. So, pelajarannya bagi kita, mari kita terlebih dahulu melakukan apa yang kita mau ajarkan. Karena saat kita melakukan apa yang kita ajarkan, di sanalah ada kuasa. Saat orang-orang melihat, orang-orang juga akan tertarik untuk mengikuti ajaran kita. Kalau kita bilang bersihkan kamar, baru kita jorok saja di sana sini, nah orang akan bilang cuman kata-katanya aja. Jadi kita lakukan terlebih dahulu. Kita mau beribadah kepada Tuhan dari hari ke hari, kita menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan semua orang yang mendengar kita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.